lagi dengan Cikgu Fadli. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Kita akan melanjutkan materi. Pada kesempatan kali ini Cikgu akan memberikan materi terkait karakteristik industri perhotelan. Nah, karakteristik. Jadi kita mesti tahu nih, hotel itu punya karakteristik. Ya, kawan-kawan ya. Di industri pariwisata, hotel mempunyai peranan penting sebagai salah satu komponen, yaitu komponen akomodasi, accommodation. Karena di industri pariwisata itu ada beberapa komponen, ada atraksi wisata, ada aktivitas yang dilakukan oleh pengunjung, wisatawan di suatu objek wisata. Kemudian ada accommodation. Nah, di sini perannya hotel sebagai salah satu komponen di industri pariwisata. Hotel ini adalah badan usaha, sebuah badan usaha, sebuah bisnis. Ya, bisnis. Sederhananya seperti itu. Bisnis yang bisa saja dia memanfaatkan seluruh bangunan yang ada atau sebagian dari bangunan itu untuk menyediakan layanan akomodasi dan fasilitas lain yang diperlukan oleh pengunjung. Tentu karena dia bisnis, maka tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, sebelum jauh kita bahas tentang bisnis yang ada di perhotelan, kita mesti paham nih karakteristik yang ada di industri perhotelan. Satu, karakteristik yang pertama. Sebentar, kawan-kawan, kalau agak kurang enak dengan istilah karakteristik, kita ganti dengan istilah ciri khas. Ya, ciri khas industri perhotelan. Yang pertama, hotel itu menyediakan layanan. Artinya, ciri yang pertama di industri perhotelan adalah adanya layanan yang diberikan kepada pengunjung. Ingat, hotel dikunjungi tidak hanya oleh orang yang menginap di kamar hotel itu. Jadi ini harus dipahami dulu nih. Jangan sampai konsep pemikiran kita terpaku pada satu titik bahwa hotel hanya menyediakan kamar dan hanya melayani orang yang menginap di kamar yang ditawarkan atau disediakan oleh hotel itu. Nah, jadi kita harus paham bahwa hotel tidak hanya dikunjungi oleh orang yang menginap saja. Banyak tujuan orang-orang berkunjung ke hotel. Kemudian, layanan itu diberikan. Layanan diberikan kepada pengunjung adalah untuk apa? Ini kita belajar dengan konten yang ringan saja, yang penting tepat sasaran, ya. Jadi kita nggak perlu bahas terlalu banyak. Kalau mau dibahas banyak-banyak, ini buku ada. Ini kompilasi referensi perhotelan. Ada beberapa jilid kayak gini. Kita ringkas saja. Yang pertama tadi, karakteristik industri perhotelan adalah adanya layanan yang diberikan. Kawan-kawan silakan dicatat poin-poin pentingnya dari video ini, sehingga kawan-kawan punya kesempatan untuk membaca ulang catatan kawan-kawan sekalian. Karena mungkin saja nggak setiap saat kawan-kawan bisa nonton ulang kan, tapi ya itu tadi yang sudah dicatat dijadikan referensi belajar, dibaca kembali supaya tidak lupa, supaya semakin paham. Itu nggak harus berurutan, jadi tidak harus berurutan. Cikgu memberikan karakteristik atau ciri-ciri industri perhotelan ini
tidak harus berurutan kawan-kawan memahaminya. Itu yang pertama. Ciri-cirinya adalah adanya layanan yang diberikan. Bagaimana layanan di perhotelan itu diberikan kepada pengunjung? Tentu layanan itu tidak bisa seenaknya. Ada standarnya. Makanya hotel dikenal dengan istilah hospitality industry. Industri yang menyediakan layanan yang prima, ya. Itu yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, itu hospitality. Sederhananya seperti itu hospitality. Next, kawan-kawan. Itu yang pertama, adanya layanan yang diberikan pada pengunjung. Pengunjung bisa saja orang yang menginap, bisa saja orang yang memesankan kamar untuk orang yang akan menginap, bisa saja orang yang akan menggunakan fasilitas lain yang ada di hotel, bisa saja orang yang ingin mencari informasi di hotel, atau banyak hal. Bisa juga kawan-kawan sekalian dari sekolah mengadakan kunjungan belajar atau kegiatan table manner, banyak tujuannya. Semua tetap dilayani. Pengunjung hotel tetap harus dilayani. Itu prinsipnya. Prinsip dari hospitality industry. Next, yang kedua. Sudah paham ya, yang pertama ya, cirinya adanya layanan yang diberikan kepada pengunjung. Yang kedua adalah apa tadi? Tadi pelayanan diberikan. Kemudian tujuan dari layanan itu diberikan apa? Tadi udah sempat Cikgu sebut dikit di awal. Tujuan dari diberikannya layanan kepada pengunjung adalah untuk memberikan kepuasan pada pengunjung, ya. Jadi ciri yang kedua adalah adanya kepuasan pengunjung yang tercapainya titik kepuasan pengunjung itu adalah klimaks atau puncak dari atau hasil dari layanan yang kita berikan di hotel. Jadi kalau kawan-kawan sekalian bekerja di hotel, menjadi seorang hotelier, itu mesti mahir dalam memberikan pelayanan yang terbaik yang sudah distandarkan oleh hotel tempat kawan-kawan bekerja. Itu ya. Kemudian itu tadi ya, yang kedua, tercapainya kepuasan pengunjung. Itu. Yang pertama, diberikannya layanan pada pengunjung, yang kedua, tercapainya kepuasan pengunjung. Kalau kepuasan itu tidak tercapai, bagaimana? Satu, sebagai bahan evaluasi. Kalau kepuasan pengunjung tidak tercapai, bisa jadi itu akan menyebabkan komplain. Ya, kepuasan dari pengunjung. Pengunjung tidak puas, bisa saja dia komplain. Nah, ketika komplain itu diterima oleh pihak hotel, maka pihak hotel akan melakukan evaluasi. Siapakah gerangan yang tadinya menghasilkan layanan yang tidak memuaskan kepada pengunjung? Itu ya kawan-kawan ya. Jadi ketika kawan-kawan bekerja sebagai hotelier, berikanlah layanan terbaik kepada pengunjung sehingga kepuasan pengunjung itu tercapai. Karena orang, ini kita kembali ke konsep pariwisata. Ketika orang berwisata, tujuan utama dari berwisata itu salah satunya adalah untuk mendapatkan kesenangan. Nah, bagaimana orang bisa senang kalau pelayanannya nggak memuaskan? Ya, sampai di sini paham ya? Sudah 2 poin. Kita ringan-ringan saja materinya. Bisa diulangi. Yang pertama adalah adanya layanan yang diberikan. Yang kedua adalah apa? Ayo. Adanya kepuasan pelanggan yang dicapai atau tercapainya kepuasan pengunjung. Next, yang ketiga. Apa yang ketiga?
Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah kepuasan pengunjung tadi dicapai melalui proses komunikasi dua arah. Terjadi komunikasi dua arah antara siapa? Antara siapa nih? Bisa dipahami sampai di sini, bisa diimajinasikan. Saya kira nih, kalau kawan-kawan bertugas di hotel, terjadi komunikasi dua arah. Antara siapa? Antara tiga pihak. Bukan dua pihak. Bukan hanya antara petugas hotel dengan pengunjung, tapi antara manajerial hotel dengan staf hotel, kemudian dari staf hotel ke pengunjung. Itu tiga aspek ini yang mesti berkomunikasi dua arah. Misalnya di hotel membuat SOP tentang layanan pemesanan kamar lewat telepon. Oke, misalnya. Kemudian staf hotel bagian pemesanan kamar harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik, salah satunya lewat telepon. Ada kesepahaman nih, aturan dibuat, SOP dibuat, standar operasional prosedurnya dibuat, alur kerjanya sederhana seperti itu. Kemudian si karyawan atau staf hotel memahami dan melaksanakan itu. Kemudian dari staf hotel menerapkan tadi SOP itu untuk berkomunikasi dua arah dengan pengunjung. Nah, pengunjung di sini akan menjadi penilai terakhir apakah si karyawan tadi, si staf hotel tadi benar-benar bisa memberikan layanan terbaik sesuai yang diamanahkan oleh manajemen, gitu, dalam bentuk SOP tadi. Apa SOP? Standar operasional prosedur, gitu ya. Sampai di sini paham? Yang ketiga itu adanya komunikasi dua arah yang menghasilkan layanan yang diberikan, atau kepuasan pelanggan tadi, kepuasan pengunjung tadi bisa dihasilkan apabila terjadi komunikasi dua arah. Antara siapa? Antara tiga pihak. Pihak yang pertama adalah manajemen hotel, pihak yang kedua adalah pihak atau staf karyawan atau karyawan hotel, yang ketiga adalah pihak pengunjung atau tamu hotel, baik dia menginap atau tidak menginap, baik dia hanya mencari informasi atau menggunakan fasilitas lain yang ada di hotel. Itu yang ketiga. Sampai di sini kawan-kawan cukup paham? Coba kita ulangi lagi. Yang pertama adalah adanya layanan yang diberikan. Itu ciri yang pertama. Jadi kalau hotel nggak ada ciri seperti itu, bukan hotel namanya. Bagaimana ceritanya hotel tidak memberikan pelayanan? Ya kan? Nah, kemudian yang kedua, terciptanya kepuasan pengunjung. Bagaimana ceritanya kalau hotel ada layanan tapi targetnya bukan memberikan kepuasan kepada pengunjung? Nggak jadi target misalnya. Kita kasih layanan aja, kita nggak punya target. Orang mau puas mau nggak terserah. Nggak bisa. Di hotel salah satu karakteristiknya adalah berorientasi pada kepuasan pengunjung. Gitu dia. Yang ketiga, kepuasan pengunjung tadi bisa tercipta, bisa dihasilkan melalui proses komunikasi dua arah. Antara siapa? Antara tiga pihak. Satu, antara manajemen dengan
staff. Kedua, staff. Yang ketiga, dengan pengunjung. Ya. Nah, seperti itu. Kita bahas 3 dulu nih. Kalau kawan-kawan sudah paham, kita lanjutkan. Cigu akan tambah mungkin 4 lagi karakteristiknya, ciri-cirinya. Baik, sampai di sini. Cigu kasih pertanyaan. Sebutkan 3 karakteristik di industri perhotelan. Sebutkan aja, nggak usah dijelaskan. Sebutkan aja, silakan komentar di kolom komentar. Kalau kawan-kawan benar-benar sudah memahami video ini, maka kawan-kawan bisa menjawab. Setelah video ini kawan-kawan berikan komentar, dan komentar kawan-kawan sudah Cigu balas maksudnya, silakan kawan-kawan lanjutkan menonton video lanjutan dari materi ini, yaitu karakteristik industri perhotelan bagian kedua. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Ringan, singkat, padat, mudah-mudahan cukup jelas dan mudah dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share link video ini agar ilmu atau manfaat dari konten ini tidak hanya kawan-kawan yang menikmati, bisa dinikmati oleh orang lain. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa. Dah.